lahir sebagai laki-laki saja. Ya, masih bertanya ya. Misalnya, di sini jelas ini laki-laki, ini jelas perempuan, terus kita jelas kasih lihat reviewnya, contoh anak laki-laki dan bukan. Next, kenapa saya terlahir sebagai laki-laki tidak seperti Bunda yang terlahir sebagai perempuan? Kenapa Bunda terlahir sebagai perempuan tidak seperti Anda yang terlahir sebagai laki-laki? Nah, terus di sini dikasih simbol. Anak-anak jadi nantinya juga bisa tahu ya, kalau misalkan kayak aku public space gitu kan, suka lihat ada toilet, terus toiletnya ada tandanya untuk laki-laki perempuan. Makanya di sini kita kasih beberapa simbol yang ini untuk kasih tahu ke anak dulu loh. Untuk anak laki-laki simbolnya seperti ini, untuk perempuan sudah. Ya, next. Kenapa bagian tubuh laki-laki dan perempuan berbeda? Nah, terus di sini ada apa namanya? Ada preview di sini anaknya baca buku. Ini baca bukunya tentang anatomi tubuh, tapi di sini tidak memperlihatkan aura, tapi lebih pada memperlihatkan isi di dalam tubuhnya itu preview seperti apa. Ini untuk laki-laki, sehingga lebih aman jika untuk anak balita dan balita. Next, kenapa bagian tubuh laki-laki dan perempuan berbeda? Kenapa pakaian laki-laki dan perempuan berbeda? Kenapa tugas laki-laki dan perempuan berbeda? Di sini kasih lihat, ini perbedaannya anak-anak laki-laki menjadi imam, dan anak perempuan ini jadi makmum. Perbedaannya. Ini biar ngasih tahu ke anak yang perbedaan itu yang jelas bisa dilihat oleh anak. Ya. Nah, ini kenapa kalau misalkan jemaah di laki-laki dia jadi makmum, yang bisa jelas nih. Next. Nah seperti biasa di saya enak bertanya, ayah dan bunda itu akan menjadi solusi buat anak. Karena memang buku sakinah itu adalah untuk membantu menjadi jembatan dialog dengan ayah bundanya, media untuk dialog dengan ayah bundanya. Makanya di sini ayah bundanya adalah menjadi sumber referensi pertama buat anak. Ya, next ya. Aku jadi pusing sendiri memikirkannya. Aku berinisiatif untuk bertanya saja kepada bunda. Aku menghampiri bunda yang sedang menjemur pakaian dan langsung bertanya agar tidak lagi penasaran. Bunda, kenapa ada laki-laki dan perempuan? Mana kata bundanya? Nah, ini juga bisa jadi referensi buat ayah bunda kalau anaknya nanya gitu ya. Nah, seperti apa sikap bundanya? Kamu seperti apa? Nah, ini ada kerjaannya. Bunda mengusap kepalaku dan mengajakku bicara. Semua yang terjadi pada manusia atas izin Allah dan takdir terbaiknya. Sudah Allah atur dalam lauhul mahfuz sejak dahulu kala. Ngasih tahu dulu ya, Bung. Allah bundanya ini habis pokoknya guys ya. Ya, pokoknya itu lagi sih jemur. ya, bunda sudah pokoknya hari ini bunda ya sudah mau jemur sudah. Para bunda di sini. Next ya. Termasuk takdir apakah kita terlahir sebagai laki atau perempuan yang punya keistimewaan masing-masing. Allah takdirkan ayah sebagai laki-laki, juga semua laki-laki lainnya. Di sini anak-anak bisa lihat contohnya. Laki ayah, kakek. Allah takdirkan bunda sebagai perempuan, juga semua perempuan lain. Bunda, anak, dan nenek. Ini ada lambangnya, ini ada perempuan, ini ada anak. Jadi anak-anak baru itu bisa jelas sebenarnya. Next. Sekarang, nah ini waktunya bunda. Sekarang, bunda akan sedikit menjelaskan bagaimana secara ilmiah adanya laki-laki dan perempuan. Kata bunda, bunda bawa wayak. Kemudian, bunda bercerita tentang bagaimana saat aku di alam rahim sebelum lahir ke dunia. Nah, jadi makanya ini akan melengkapi banget kalau ayah bunda punya buku Kenapa Adik Bayi Lahir ya. Ya, boleh diambilin buku ya. Next. Awalnya, nah di sini ada penjelasan biologi reproduksinya pelan-pelan ya. Awalnya, aku berasal dari sel sperma ayah dan sel telur dari bunda.
Nah, ya jadi nanti bisa dilengkapi sama buku. Oke. Ini menjelaskan juga tentang next ya. Awalnya aku berasal dari sel sperma ayah dan sel telur dari bunda yang menyatu menjadi zigot, lalu jadi embrio yang berbentuk seperti bola. Ini jelasin, ini sel sperma, ini sel telur, kemudian sel sperma bertemu dengan sel telur, gitu ya. Nah, sel sperma dari ayah itu ada dua jenis. Ada yang namanya sperma X dan ada yang namanya sperma Y. Ini paham tidak? Tidak ya? Ini adalah sperma X dan ini adalah sperma Y. Dan ini dibuat instruksinya itu adalah gemoy. Jadi anak-anak tuh nggak akan takut untuk belajar tentang biologi atom. Sengaja ya, karena emang ini tujuannya untuk anak-anak usia begitu sama. Paham sekali. Lanjut bunda. Rukus aku semangat. Nah, terus? Nah, kalau sel telur bertemu sel sperma, maka jenis kelamin anaknya perempuan. Ini sel telur bertemu ini jenisnya perempuan. Sedangkan kalau sel telur bertemu sel sperma Y, maka jenis kelamin anaknya laki-laki. Jadi sperma Y terus bertemu sel telur jadi bayi. Sampai ini paham? Bunda ya, jadi pakai buku bundanya juga ya. Kalau bundanya jago menggambar, boleh ngegambar sendiri. Kalau bundanya nggak jago menggambar, boleh misalkan dari Google. Kalau bundanya, aduh pusing banget, udah nggak mau beli aja buku kenapa laki-laki dan perempuan berbeda. Keseluruh sakit tidak lagi dan Rangers ya. Aduh aku mau pengen gratis, ya udah ayo gabungin sebentar aja ya. Lanjut. Paham bunda? Lalu kenapa laki-laki dan perempuan jadinya berbeda? Anakku masih penasaran. Nah, terus kenapa nih beda nih? Di sini dilihatin beda. Nih, bunda mengajakku melihat lagi di tes anak. Nah, terus bundanya ngajak lagi kan. Ketika sel telur dan sel sperma bertemu, kemudian jadi zigot ini. Nah, di sini jelasin proses fertilisasi yang gemoy. Insya Allah nggak akan serem. Setelahnya, di dalam zigot terjadi proses pembuahan sel. Jadi 2, jadi 4, jadi 16, ada morula ini, ada morula, kemudian jadi embrio. Bunda menunjuk gambarnya agar bunda dipahami. Penjelasan bunda memang detail sekali. Ya. Selnya. Kemudian embrio akan berkembang menjadi janin sampai bayi yang prosesnya sesuai dengan fitrahnya. Atas izin Allah, proses perkembangan yang memiliki tubuh menjadi laki-laki atau perempuan nantinya. Nah, ini sperma. Ini kalau satu ke sperma X, satu ke sperma Y. Nah, terus kemudian nanti berkembang jadi janin. Kalau misalkan yang sama sperma jadi bayi perempuan, ini jadi laki-laki. Nah, di sini jelas ya semuanya ya. Jangan saya jelas ini prosesnya. Nanti anak-anak akan semakin sayang sama buahnya. Oh, ternyata waktu bunda hamil itu luar biasa ya prosesnya. Terus harus harus menopang badan bayi sampai seberat ini dari kecil sampai besar kayak gitu ya. Jadi insya Allah memang ini membantu ayah bunda untuk bisa membuat anak-anak itu sayang. Next. Beratnya guys, beratnya putus. Jadi ini kabelnya putus. Bunda ya ada yang nggak apa-apa ya. Takdir terbaik Allah. Ada di buku apa takdir terbaik Allah? Ada di buku apa? Coba buku apa ya yang buku satunya ada takdir terbaik Allah dari apa ya? Ya coba ya. Ya Allah semoga itu sebenarnya Allah. Ya. Serukan itu sari apa sih? Nah, iya jadi insya Allah ya kalau anak-anak kenalkan mas sabar tuh ya. Karena udah takdir terbaik Allah nih kenapa si kabel pegat ya. Bahkan sudah di rumah tuh si kabel pegat ini ya. Next, udah. Ya. Nah, jadi di sini juga akan dijelasin tentang gimana proses dari mulai ketika anak-anak lahir dari bayi, terus kemudian dia jadi balita, jadi batita, jadi balita, terus kemudian anak-anak juga jadi bisa tumbuh nih, jadi nih, insya Allah ya colorful banget.
Masya Allah, tabarakallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Keren banget ya Bunda prosesnya. Takjub sekali. Bunda mengangguk dan tersenyum kepadaku. Manis sekali. Nah, di sini dilanjutin dari proses tadi bayinya, ya bayi perempuan, bayi laki-laki, terus tumbuh tuh dari mulai dia bisa apa namanya dari mulai dia berbaring, mulai dia bisa duduk, mulai bisa langkah, terus bisa berdiri, berjalan, bisa tumbuh ya berguling-guling. Nah, ini kalau kamu berguling-guling gimana ya? Next. Lalu lanjut ya, ini tadi proses fisiknya. Bagaimana kenapa laki-laki perempuan itu berbeda? Ya, itu adalah dari proses biologi reproduksinya, bentuk janinnya, dari proses pertemuan dari satu sama spermanya. Terus di sini lanjut nih, anak nanya lagi tugasnya, perannya. Lalu kenapa laki-laki dan perempuan tampilannya dan tugasnya berbeda? Aku masih penasaran. Kenapa sih Bunda kalau laki-laki kayak gini bajunya? Kenapa kalau perempuan perlu pakai kerudung? Gitu pasti nanya kayak gitu ya. Pertanyaan ini ayah yang jawab deh. Ayah yang baru masuk ruangan. Nah, disinilah kerjasama parenting dan pengasuhan. Jadi bukan cuma bundanya aja nih, apalagi misalkan bundanya udah beliin bukunya. Nah, gimana nih ayahnya nih? Biar apa? Biar ayahnya sama-sama dapat pahala. Apalagi dalam Al-Quran itu seluruh peran parenting gitu ya, parenting itu gitu ya, itu yang disebut Al-Quran itu lebih banyak tentang ayah. Kenapa sekarang ini banyak sekali terjadinya penyimpangan seksual kayak gitu terjadi, di mana misalkan laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, laki-laki menjadi apalah, gitu ya. Sekarang banyak banget jenisnya ya. Bahkan kalau misalkan di Thailand, ayah bunda bisa riset ada 16 jenis kelamin berbeda, ya, seks berbeda. Kalau nggak salah 16 jenis. Coba cek aja ya, di Thailand itu sudah ada 16 jenis beda-beda. Aku nggak tahu itu apa aja ya. Udah LGBT aja udah liur ya, ayah bunda ya, apalagi ini sampai 16 katanya. Nah, kalau ini tuh gimana caranya supaya anakku terjaga fitrahnya, paling penting banget adalah di peran ayah. Ya, di peran ayah itu penting banget, vital banget. Karena ayah ini yang nanti akan membantu anak laki-laki pemahaman gimana caranya jadi lelaki sejati, itu dirinya ke ayah. Anak perempuan, anak laki-laki gimana caranya supaya dia tidak lembek dan juga tidak keras, tapi bisa bersikap tegas dan lembut, itu dari ayahnya. Jadi kalau misalkan pengen anak laki-lakinya tegas menurut sesuai perannya, ayahnya dulu yang perlu memperbaiki. Nah, seenggaknya belajar sama-sama, bareng pengasuhannya, bundanya bareng sama ayahnya. Nah, ini contohnya nih, ya. Ayahnya ikutan nih, gimana kata ayah? Nih, ini ada contohnya. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, bagian tubuhnya berbeda, tampilannya juga berbeda. Maka batasan auratnya pun berbeda. Nah, terus di sini dikenal tentang batasan aurat. Nah, ini akan melengkapi banget sama seri buku Adab Kamil-Kamila apa? Yang apa ini? Lebih jelasin banget tentang belajar adab apa? Belajar adab menjaga aurat. Nyambung nih, anak-anak dikasih tahu nih. Ini aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Ini aurat perempuan, nah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kayak gitu ya. Ini batasan aurat perempuan. Ya, nanti kalau misalkan tentang auratnya perlu diingat ketika mau balik, itu nanti ada di buku tentang belajar menjaga aurat ya. Laki-laki berpenampilan seperti laki-laki umumnya, tidak boleh seperti perempuan. Begitu juga sebaliknya. Dan bisa dikasih lihat kenapa anak-anak perlu tahu, perlu jelas do's and don'ts, rules-nya. Misalkan ini laki-laki nggak boleh berpenampilan seperti perempuan, ini ditanda kali. Penampilan laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya. Gitu ya, jadi perlu jelas gitu batas. Itu cara terbaik Allah dalam melindungi kita. Aja next. Allah, nah ini di sini ya tentang kerjasama suami istri. Jadi ini tuh sebenarnya bukunya ada juga tentang proses pranikah teman-teman ya, persiapan pranikah. Karena di sini dikenalin tentang konsep peran. Tuh lihat di sini anaknya ngeliatin. Allah mendesain laki-laki dan perempuan berbeda itu untuk saling melengkapi, bukan saling bersaing dan mengungguli. Nah, di sini dikasih tahu, untuk saling melengkapi, bukan saling bersaing dan mengungguli. Untuk saling bekerja sama, bukan untuk saling merendahkan satu sama lainnya. Semuanya
sedang melakukan amalan ladang pahala untuk masuk jannahnya. Nah, terus di sini dikasih tahu tuh anak-anaknya ngeliat ngingetin, oh ayah lagi bekerja, bunda ngingetin teh. Oh bunda ini lagi hamil, ayah ngijitin, kayak gitu. Jadi di sini dikenalin bahwa ketika laki-laki ikut, ketika ayah sayang sama ibunya, itu adalah salah satu bentuk contoh parenting dan contoh ilmu pranikah terbaik. Itu dari interaksi ayah dan ibu. Untuk saling bekerja sama nih, oh ayah lagi cuci mobil, bunda yang bawain airnya, terus bunda lagi masak, ini ayah yang cuci piring. Kayak gitu ya. Jadi di sini tentu banget nggak sesuai sama konsep feminis ya, jelas banget karena ini mah di sini kerja sama, semuanya saling punya keistimewaan masing-masing. Next, jadi anak-anak di sini kasih contoh karena memang anak-anak perlu lihat contoh yang secara realnya adalah interaksi ayah bundanya. Jadi di sini ada pesan tersembunyi bahwa ayah bundanya perlu memperbaiki interaksi sama suaminya dulu supaya anak-anak bisa paham bagaimana sebenarnya konsekuensi itu dan kayak gitu ya. Next. Nah, terus di sini dikasih lihat juga anak-anak membayangkan kalau dia nanti bisa kayak gimana. Nah, ini untuk anak laki-laki ya. Seperti laki-laki yang Allah desain untuk menjadi imam yang cenderung lebih kuat fisiknya. Kuat fisiknya. Sehingga ketika dewasa, dia menjadi imam yang wajib mencari nafkah dan membimbing penghuni keluarga agar masuk dan terus di sini anak ketika kecil, kemudian dia belajar jadi remaja, kemudian dia tumbuh jadi dewasa, terus menemukan how to be, separuh agamanya, kayak gitu. Terus kemudian nanti ayahnya juga bertanggung jawab, ya. Jadi anak laki-laki nanti ketika punya anaknya juga bertanggung jawab. Ada yang terima juga membimbing gitu, ya. Next. Sedangkan perempuan Allah desain untuk menjadi makmum yang taat dan cerdas ilmunya dengan naluri keibuan yang istimewa. Nah, sehingga ketika dewasa menjadi madrasah pertama bagi anak di dunia agar masuk jannah. Ayah penuh cinta, nanti punya anak, terus kemudian dia tumbuh jadi anak remaja, terus dia juga menikah menemukan kendaraan terbaiknya, Masya Allah. Terus nanti jadi jadi ibu terbaik buat anak-anaknya juga. Jadi ini juga untuk bisa berkontribusi. Nah, jadi di sini dikenalin bahwa setiap peran laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya peran yang istimewa untuk bisa menghantarkan keluarga kayak gitu ya. Dan di sini setiap orang akan mengalami episode hidup masing-masing. Jadi ngasih tahu preview ke anak-anak ya. Nah, jadi memang lewat gambar banyaknya. Jadi ceritanya ini mengambil ada. Nanti ibu bisa tambahkan menambah dialog dengan sama anaknya gitu ya. Dari ilustrasi yang ditampil. Next. Aku jadi paham kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda karena bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Ya Allah, takdirmu selalu yang terbaik bagi hambanya. Semoga aku bisa menjalankan peran fitrahku di dunia agar mendapat rahmat Allah. Masuk di berkumpul di jannah sekeluarga dan ini berarti adalah peran fitrah. Hai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa. Udah deh, alhamdulillah, masya Allah. Coba di sini nanti bisa dilengkapi sama seri buku seks edukasi untuk anak balitanya. Boleh di zoom out. Ini buku Kenapa Bunda Tidak Sholat, mengenalkan tentang konsep haid dan menstruasi sama anak balita. Untuk tahu kenapa sih bunda itu nggak sholat, bunda sedang haid. Jadi ini adalah seri untuk seks edukasi anak Islami kayak gitu ya. Dan ini kenapa adik bayi lahir, ini ngasih tahu tentang proses penciptaan manusia seperti apa kayak gitu ya. Dan ini kenapa laki-laki perempuan berbeda, masih tentang konsep peran fitrahnya. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Kayak gitu. Oke, sudah selesai dan sekarang kita lanjut. Nah, ya. Buat tadi ayah bunda, buat para bunda semuanya yang mau dapat bukunya ini, kok mau pengen di sini caranya ya, aku tadi biar pengen juga dapat jariahnya, bisa ngebantu para orang tua gitu ya, terutama misalkan yang masih ada beberapa keluarga yang masih belum terlibat misalkan pengasuhan ayahnya, aku pengen bantu banget supaya anak-anaknya tercegah dari penyimpangan seksual dengan pakai buku ini, pengen banget ayo gabung jadi Sakinah
screen seller ya. Jadi screen seller ke screen dan